bisa kayak nggak bisa ngebaur gitu. Kayak gitu, memang pernah kira-kira gitu deh rasanya, udah tahu. Rasanya ya. Jadi pernah Heeh. ngerasain kayaknya itu, kayaknya something kita nggak bisa itu ya, nggak bisa mengungkapkan kenapa Ya sih. nggak bisa ya ngebaur gitu. Iya, Mhm. iya, iya. Oke, saya pernah merasakan itu. Hari ini nyantai ya, saya mau mengilustrasikan betul-betul kayak storytelling gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kalau ada anak-anak juga boleh kok mendengarkan. Saya sering ngomong gini dengan anak-anak saya. Tapi meskipun ilustrasi ini kayaknya seperti storytelling, kayak seperti dongeng Cinderella gitu, tapi maknanya, esensinya itu luar biasa. Ya, jadi saya mohon kesadaran yang betul-betul sadar untuk membawa ilustrasi ini sedip mungkin, gitu ya. Nah, Alkisah nih, Alkisah seorang raja, bukan raja lah, tapi seorang yang luar biasa. Ya, bisa dibilang raja, bisa dibilang pokoknya penguasa gitu. Penguasa ini luar biasa kasihnya, sangat sangat luar biasa. Ceritanya ya di negeri antah berantah yang jauh dari bumi. Nah, ketika itu ada seorang bayi mungil yang lucu sekali dan siap untuk dilahirkan. Dan menjelang kelahirannya dia bertanya kepada ayandanya, "Ayanda, para malaikat di sini mengatakan bahwa engkau mengirimku ke bumi segera. Karena itu kehendakmu dan kuasamu, maka saya bersedia dan bersiap-siap. Akan tetapi, bagaimana cara saya di bumi untuk hidup sendirian tanpa ayanda? Saya takut karena saya mendengar bumi itu penuh kejahatan dan kelicikan." Sang bayi tersebut berkata sama ayandanya. Sang ayanda berkata dengan penuh arif, "Anandaku terkasih, ayanda telah memilih satu malaikat khusus untuk menjagamu, melindungimu, mengasihimu, merawatmu. Kamu tidak perlu khawatir, karena semua pasti baik-baik saja." Kemudian sang bayi itu pun masih bertanya, "Ayanda, saya sudah sangat bahagia di sini. Semuanya indah dan damai. Saya merasa sangat cukup di sini. Dan saya sepertinya tidak perlu apa-apa lagi. Karena ini adalah kebahagiaan yang sempurna. Saya tidak perlu turun ke bumi, Ayanda." Namun sang ayah menjawab lagi, masih dengan penuh kasih sayang. Yang menjawab, "Anandaku tercinta, malaikatmu akan selalu bernyanyi untukmu, bercerita banyak hal, menceritakan banyak sekali peristiwa indah dan luar biasa untukmu. Beliau sangat mengasihimu dengan caranya yang sangat unik." Lalu sang bayi terus bertanya, "Lalu Ayanda, jika Ananda rindu kepadamu, bagaimana saya bisa bertemu denganmu dan melepaskan kerinduan Ananda?" Sang ayah menjawab, "Anandaku yang sangat kasihi, malaikatmu akan menceritakan bagaimana caranya Ananda bertemu dengan Ayanda dan berbicara, melepas rindu, dan bahkan akan memberitahu bagaimana caranya kembali kepada Ayanda. Dan Ananda perlu tahu
bahwa malaikat khususmu ini akan melindungimu dengan taruhan nyawanya, jiwa raganya, dan akan selalu dipertaruhkan untukmu, melindungimu dari segala bentuk kejahatan di bumi. Dan Ayanda akan membekalimu dengan kekuatan yang maha dahsyat untuk membantumu melakukan tugasmu. Tetapi Ayanda, saya sangat bersedih karena saya tidak bisa melihat engkau lagi, kata si bayi mungil tersebut. Sang bayi tersebut sangat berat untuk berpisah dengan ayandanya. Dia memeluk ayandanya kuat-kuat. Dan begitu pula ayandanya memeluk bayinya dengan cinta kasih yang sangat hebat, sangat kuat. Dan berkatalah ayandanya penuh kasih, wahai anakku, bagian dari zatku, percikan dari rohku, ketahuilah, telah banyak tertulis di kitab para nabi. Aku ada di dalam dan engkau ada di dalamku selama-lamanya, kekal selamanya. Dan namamu telah tertulis di buku kitab kehidupan. Dan engkaulah biji mataku, engkaulah gambaran nyataku, engkaulah kekasih yang kasihi, pilihanku. Tanda aku adalah kamu dan kamu adalah aku telah turun. Aku turunkan jauh sebelum engkau turun ke bumi. Maka pergilah, Ayanda selalu bersamamu. Dan singgasana itu sangat sunyi, damai dan tentram. Hingga semua suara yang dari dimensi lain pun terdengar. Dan suara bumi pun terdengar dengan jelas. Maka dengan segenap hati, bayi itu pun berkata, baiklah Ayanda, jika memang ini kehendak Ayanda, dan jika memang ini adalah tugas, maka saya siap turun ke bumi. Namun sebenarnya bayi ini masih gundah gulana. Dia bertanya lagi, Ayanda, maukah Ayanda menunjukkan siapakah malaikat khususku itu? Sang Ayanda memeluk erat dan menjawab dengan penuh kasih, malaikat khususmu itu sangat mencintaimu. Dan engkau akan memanggilnya dengan panggilan Ibu. Masih ingatkah ketika murid Rasul bertanya, siapakah yang paling engkau hormati di dunia ini? Rasul pun menjawab, pertama ibu, kedua ibu, ketiga ibu, baru keempatnya ayah. Pengorbanan seorang ibu di antara hidup dan mati. Melahirkan anak, merawat, besarkan. Dan ketika mengandung pun banyak hal yang dia alami. Dan pertaruhan nyawa ketika melahirkan pun.
Akhirnya bayi itu pun mengangguk tanda menyetujui. Namun ternyata tidak hanya itu, ayahandanya sudah mempersiapkan 5 saudara gaib yang akan selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Mereka sibuk mempersiapkan segalanya untuk kepergian sang bayi ke bumi. Walaupun sebenarnya sang bayi ini enggan sekali untuk pergi. Dia merasa takut. Ketakutan itu dia rasakan sungguh luar biasa. Namun saudara-saudara kembarnya ini ketika di dalam berkata, dan saudara tertua berkata, ayolah adikku, kayu suci nan mungil, lihatlah, tidakkah engkau kasihan kepada malaikat khususmu yang telah membawamu di dalam kandungan selama 9 bulan lebih? Susah payah beliau membawamu. Ayolah keluar ke bumi. Aku akan membantumu menyiapkan jalanmu dari rahim ibu. Sang bayi tetap enggan. Dia berkata, Kakang Kawah, aku takut keluar. Di luar banyak nafsu yang menjerumuskanku dan menjebakku ke dalam kenistaan. Adik kembarnya pun berusaha membujuk sang bayi ini. Adinda, jangan khawatir. Saya adikmu Ari-Ari juga akan membantumu keluar. Dan kami berjanji untuk selalu menjagamu. Tenanglah adikku. Masih banyak orang-orang di bumi yang baik dan tulus. Dan mereka itulah nantinya yang akan menemuimu, membantumu, mensupportmu, menolongmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kita nggak sendirian di bumi. Masih banyak orang yang mendahului. Dan ketika kamu keluar dari rahim ibumu, maka ke-9 lubang di dalam tubuhmu akan terbuka. Berhati-hatilah. Karena ke-9 lubang tersebut, kejahatan itu masuk. Kemudian, inilah ketika bayi itu lahir, inilah awal dari sebuah cerita kekacauan. Si Kakang Kawah lenyap, adik Ari-Ari pun lenyap. Ketika zaman sudah mulai maju seperti sekarang, plasenta kita tidak lagi dikubur. Ketika dilahirkan di rumah sakit, tidak tahu plasenta ini kemana. Namun, sang bayi itu menangis. Teriak, dia memanggil kedua saudara kembarnya ini. Karena dia merasa bahwa keduanya ini sangat dekat dengannya. Ketika mereka berada di singgasana ayahnya. Tangisan itu pun tidak bisa membuat Kakang Kawahnya dan adik Ari-Arinya kembali ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa melihat dengan mata jasmani. Dan ke-9 lubang di dalam tubuhnya mulai terbuka. Mulai banyak hal yang masuk. Suara-suara dari luar. Dia langsung menangkap frekuensi, gelombang, suara
gerakan, semua ditangkapnya perlahan-lahan. Banyak hal yang membuatnya kaget. Dan ketika dia mencari saudara kembarnya, dia merasa dia kehilangan. Dia tidak bisa merasakannya. Meskipun saudaranya yang berada di dalam darah dan pusarnya selalu mengingatkan dan selalu berkata, namun dia tidak merasakan. Inilah Sang Kakangkawa berkata ketika berada di dunia alam lain. Dia mengatakan kepada bayi tersebut, "Aku yang menolongmu keluar." Yang Adi pun juga berkata, "Oh bukan, akulah yang menolongnya." Yang besar pun berkata, "Oh tidak, saya membawa sari-sari makanan ke dalam tubuhnya." Dara pun berkata lagi, "Oh tidak, saya membawa seluruh kehidupannya." Keempat saudaranya ini mulai saling berebut. Akulah pemenang, akulah yang benar, akulah yang memberikan kehidupan, akulah, dan akulah. Kok aku hanya muncul? Akhirnya perang saudara terjadi. Sampai si bayi ini tumbuh besar. Perang itu mulai memasuki dalam dirinya, pikirannya, keinginannya, keserakahan, kemarahan, rasa benci, kepahitan, iri hati, kecemburuan, semua peran saudara. Dan ketika sang bayi sudah menginjak dewasa, terus berlanjut sampai dia menjadi seorang manusia. Kelelahan, dia capek. Dia sudah tidak lagi mengenali saudara-saudaranya. Dan ketika saudara-saudaranya mengingatkan, dia tidak mempercayai. Dia merasa, oh tidak. Dia merasa itu bertentangan dengan agama. Dia merasa itu bertentangan dengan hukum. Dia merasa itu melanggar perintah-perintah yang maha kuasa. Dia merasa itu adalah kebohongan. Dia tidak merasakan kehadiran saudara-saudaranya. Dia capek dengan kehidupan, bekerja keras, masalah, problem, kesakitan, dan mentalnya capek, jiwanya capek. Dia merasakan kerinduan yang teramat dalam, tetapi dia tidak tahu kerinduan ini untuk siapa. Saya merindukan sosok kekasih, suami, figur ibu, figur ayah, figur orang tua, figur kekasih. Namun tidak didapatkannya.
tidak terpuaskan. Menikah, merasakan kebahagiaan hanya sesaat. Merasakan kasih sayang hanya sesaat. Dia merasa sangat kehausan. Dia sendiri tidak mengerti. Jiwa raganya mulai berubah. Merindukan sesuatu keadaan yang indah, damai, bahagia, tentram. Nangis dia. Memohon. Ketika dia belajar untuk mencari di manakah Tuhan itu. Dari satu agama ke agama yang lain. Menunjukkan, oh Tuhan di sana. Dia mengikuti. Yang satu menunjukkan, oh Tuhan ada di sini. Yang satu lagi menunjukkan, oh tidak. Tuhan di sini. Dia bingung. Dia nangis. Tangisannya sangat merintih. Menembus 7 lapisan dan 5 alam. Menembus singgasana ayandanya. Menembus 7 lapisan dimensi. Dan setiap kali ayandanya berbisik, aku di dalam, lihatlah, kembalilah. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia meragukan. Bahkan dia mulai membenci dirinya. Dia ingin mengakhiri. Dia menjerit, aku capek Tuhan. Aku tidak mau hidup lagi. Untuk apa aku lahir di dunia? Dunia ini porak-poranda, jahat. Tangisannya, setiap tetesan air matanya ditampung oleh ayandanya. Ditampungnya. Tak henti-hentinya ayandanya mengetuk. Tak henti-hentinya ayandanya berbisik. Ananda kekasihku, zatku, bagian rohku, dengarlah. Aku di dalammu. Ketika dia menanyakan kepada ayah ibunya yang ada di bumi, siapakah aku ini? Ayah ibunya selalu mengatakan, kau adalah anakku. Tapi ketika dia teringat bentakan ayahnya, bentakan ibunya, bahkan pukulan, bahkan usiran, bahkan ketika sang ayahnya tidak mengakui atau ibunya tidak mengakui, dia teringat itu. Dia berpikir, kalau aku anak daripada ibuku dan ayahku, mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka jahat tidak mempedulikanku? Dia bingung. Perjalanannya demikian jauh dan panjang. Bertahun-tahun keliling, pindah dari tempat satu ke tempat lain, mencari kebahagiaan, menjalin hubungan dengan satu dengan yang lain, hanya ingin kebahagiaan. Tapi dia tidak mendapatkannya. Sampai suatu hari, dia berada di titik yang sangat rendah. Dia berteriak,
dia pasrah. Dia meninggalkan segalanya. Dia hanya duduk diam, sunyi, hening, suwung. Saat itulah dia mendengar ada suara. Ananda yang kukasihi, aku bersamamu, kekal selamanya. Aku di dalammu, dan engkau di dalamku. Ketika itu, dia mulai teringat bahwa kata-kata itu pernah dia dengar di suatu tempat. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, dia tidak melihat apa-apa. Tapi kata-kata itu sangat jelas dan sangat terang. Dia yakinkan sekali lagi. Dia tidak melihat. Kemudian ketika kebisingan kembali dia rasakan, dia kembali beraktivitas. Dia tidak mendengarkan suara tersebut. Namun ketika dia kembali ke ketenangan, ke diam, silent, sunyi, dia mendengar lagi. Saat itulah dia memberanikan diri untuk bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Saat itu Tuhan menjawab, aku di dalam dasar hatimu yang paling dalam, di dasar samudra yang paling dalam. Lihatlah hatimu, samudramu. Menyelamlah. Aku tidak bisa melihat Engkau, Tuhan. Walaupun aku mendengar suaramu, tapi kenapa aku tidak bisa melihatmu? Aku tidak percaya ini. Dia masih tidak percaya. Lalu Tuhan berkata, untuk mencapai singgasanaku, untuk bertemu denganku, membutuhkan kesadaran total, tingkat tinggi, kesadaran yang hidup, bukan kesadaran yang lalai, bukan kesadaran yang tertidur, terlena. Ingatlah sabdaku pada awal mulanya. Hanya orang-orang tertentu yang mampu menembusnya, karena dia akan menembus keempat alam sebelum menembus. Dia akan berperang, karena dia telah memenjarakan jiwanya sendiri. Ketika saudara-saudara kembarnya ingin membantunya, dia tidak mempercayainya. Di manakah keempat alam, dimensi alam tersebut, Tuhanku? Kata si manusia ini. Sang Tuhan menjawab, alam pertama adalah alam kebendaan, alam materi. Dalam ajaran tertentu, alam ini disebut alam nasyid. Alam ini bisa diraba, dilihat, dan isinya manusia, tumbuhan, hewan, rumah, mobil, kemewahan duniawi. Asal daripada alam ini dari unsur sari-sarinya air. Kejadiannya dari nafsu mutmainah.
Apa nafsu mutmainah itu, Tuhanku? Nafsu ini mengarah ke kebaikan, seperti membantu orang, rasa simpati, empati, beribadah, bergembira. Dan didapatlah nafsu ini dari memahami dengan teori. Namun, ketika engkau tidak menyadari nafsu ini, engkau lupa akan dirimu sendiri, asal-usulmu, karena engkau menyangka bahwa engkau berasal dari bumi. Tetapi Tuhan, karena aku memang kau bentuk dari bumi, itu jasadmu, rohmu, bukan dari bumi. Nafsu ini keluar dari pancaran mata, dari lubang mata. Kedua lubang itu. Matanya bisa melihat, karena apa yang dilihatnya, itu yang dipercayainya. Dia tidak percaya yang tidak dilihatnya. Tetapi dia punya teori. Ilmunya. Dia teori. Banyak sekali belajar. Dia pintar. Kalau orang-orang tertentu mengatakan akalnya ini tingkat daripada ilmunya ini ilmu syariat. Karena dia pandai. Teorinya luar biasa. Namun, akalnya dia masih mencari. Dia mencari terus. Dia belajar, terus mencari. Dan ilmunya ini masih didapat dari belajar dari orang lain. Ya seperti air yang haus untuk belajar terus dari orang lain. Dia tidak pernah menggali ke dalam. Dia menggali dari orang lain. Ketika cangkirnya kosong, dia minta diisi. Orang-orang tersebut mudah terpengaruh. Hidupnya dia nggak punya pegangan. Dia mudah dihasut. Dia mudah dikontrol. Ketika penguasa berkata, kamu harus ini. Dia nurut karena takut. Kamu harus ini. Dia nurut karena takut. Ketika pimpinan ini berkata, kamu harus seperti ini. Dia nurut karena takut. Padahal di dalam hatinya, dia ingin memberontak. Tapi dia tidak kuasa karena ketakutannya. Ini alam pertama. Ketika kamu melewati alam ini, dan kamu sudah meluluhkan ketakutanmu, kamu akan masuk ke alam kedua. Alam apakah itu, Tuhanku? Alam ini alam yang tidak kasat mata. Di dalamnya terdapat jin, peri, siluman, dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Unsur daripada alam ini, sari-sarinya, didapat dari api. Dari sari api. Dan nafsu daripada orang-orang ini
amarah. Keluarnya dari amarah ini dari telinga. Watak daripada orang-orang ini bisa mendengar. Dia bisa mendengar nasihat. Bahkan mendengar alam gaib pun dia mendengar. Ilmunya tingkat tarekat orang ini. Akalnya banyak sekali. Dia lebih suka praktek daripada teori. Dia nggak senang teori. Orang-orang seperti ini nggak mau diatur karena dia mengikuti apa yang menjadi mata batinnya, melihat dan mendengar di alam gaib. Walaupun ini masih ada tahapan tipuan, jebakan. Artinya, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, tidak semuanya benar. Mungkin dia melihat, mendengar suara gaib. Mungkin dia melihat peri yang indah, yang cantik mengajaknya. Mungkin dia bisa menarik sesuatu kekuatan gaib dari tempat-tempat gaib. Mungkin dia mempunyai ilmu yang tinggi untuk menundukkan banyak jin dan dimasukkan ke dalam benda-benda tertentu. Namun, ketika tidak hati-hati, orang ini akan terjebak dan terlena karena dia bisa mendapatkan kekayaan dengan mudah. Tapi dia selalu penasaran. Dia selalu ingin menggali ilmu-ilmu yang luar biasa. Ilmunya bisa didapat dari orang lain, juga didapat dari diri sendiri. Nafsu ini membuat seseorang menjadi tidak tenang. Dia tidak tenang. Kadang dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Bahkan ada karena kesaktiannya, dia bisa melukai orang dari jarak jauh. Namun, ketika engkau bisa melewati alam ini, kamu akan berada di alam yang ketiga. Alam apakah itu Tuhanku? Alam ini alam nurani. Isinya para ruh dan para malaikat. Asalnya dari sari-sarinya angin. Ketika engkau duduk tenang, diam, dan menghirup angin, udara, datangnya dari hidung, dari lubang hidung. Nafsunya, nafsu alwamah. Orang ini bisa mencium keindahan, kedamaian, ketenangan, dan wataknya tawakal. Dia sudah bisa merasakan kehadiranku, tetapi dia belum bisa melihatku. Namun dia sudah bisa melihat jiwa-jiwa yang putih, karena jiwanya sudah dipenuhi cahaya nur, cahayaku. Dia tenang dan tentram. Dia sudah bisa mengendalikan amarahnya, nafsunya,
keinginan duniawinya sudah ditanggalkan. Dia seperti penonton, tetapi dia hanya melihat dan menonton. Dia nurut, tetapi dia belum bisa melihatku, hanya mendengarku. Dia seperti pelakon di dalam wayang. Dia sudah bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia sudah tahu ketika ada hal-hal yang buruk di dalam dirinya masuk. Karena dia sudah melewati 2 alam. Lantas, jika engkau sudah melewati alam ini, kau akan ada di alam perasaan dan rasa. Alam ini asalnya dari sari-sarinya bumi. Kejadiannya dari nafsu supiah. Keluarnya dari mulut. Wataknya. Dia bisa berbicara kebenaran. Ilmunya tingkat marifat. Dan akalnya, ya seperti dalang. Memimpin. Memberikan air kehidupan untuk yang lain. Memberikan jalan. Memberikan ketenangan untuk yang lain. Menunjukkan jalan untuk yang lain. Karena dia sudah tahu di mana aku berada. Dan ketika dia mampu untuk membawa saudara-saudaranya yang lain menemuiku. Dia bisa mengendalikan kesombongan. Dia sangat percaya bahwa rohnya bukan berasal dari dunia. Lantas bagaimana caranya untuk bisa melewati keempat alam tersebut, Tuhanku? Kamu harus belajar kesadaran tingkat tinggi. Sadar yang sesadar-sadarnya. Bagaimana, Tuhanku? Sadaran nafasmu. Ketika engkau bernafas, sadarilah. Aku berada di dalam nafasmu. Namun tahtaku ada di dalam 3 titik di dalam tubuhmu. Di mana saja itu, Tuhanku.
Aku bertahta di tengah-tengah otakmu. Aku bertahta di tengah-tengah hatimu. Dan aku bertahta di alat kelaminmu. Ketika tahta itu bersih, jagalah. Karena di sanalah engkau bertemu dengan ayahandamu, melepas kerinduanmu. Sadarilah, ketika engkau makan, setiap kunyahan, sadarilah bahwa di dalam makanan itu ada kasihku di sana. Ketika engkau minum, sadarilah bahwa di dalam air itu ada unsurku di sana. Ketika kamu berjalan di atas bumi, sadarilah bahwa di jalan-jalan bumi itu, tanah itu, ada unsurku di sana. Semua ada unsurku. Sadarilah itu. Ketika kau ingin mengucapkan sesuatu, sadarilah apa yang kau ucapkan. Ketika engkau memikirkan sesuatu, sadarilah apa yang kau pikirkan. Karena aku bertata di sana. Ketika engkau merasakan sesuatu, sadarilah. Karena di dalam perasaan feeling itu, aku bertata di sana. Ketika engkau mempunyai nafsu, syahwatmu, sadarilah apakah itu betul-betul engkau merasakan bahwa aku bertata di sana. Ceritanya sampai di sini, tapi bersambung. Ada yang kena? Nama alam kedua adalah alam Jabarut. Alam yang tidak kasat mata. Alam roh. Jadi ketika kita meditasi, kita bertemu dengan fenomena-fenomena tertentu. Saya selalu bilang ya, hati-hati. Jebakan. Kadang saya muncul. Kadang saya mengajak kalian ke satu tempat. Atau kadang para peri muncul. Mungkin Nyi Roro Kidul, mungkin dewi-dewi, mungkin dewa-dewa. Jangan terlena. Kalian diam semua, ngantuk karena cerita tadi, ketiduran, jangan-jangan. Nggak ada yang komen.
habis ngelap air mata. Kok gue banget? Ya, sedih. Kita lupa asal kita dari mana. Kita hanya berpikir kita ini jasad, raga, wujud. Yang kita pikirkan duniawi, masalah saja yang kita pikirkan. Kita diketuk oleh hayanda kita. Terus terang ya, saya itu kalau saking matengnya itu, nggak tahu kenapa saya itu kok manggilnya itu Bapak. Mau entah karena memang saya itu mungkin karena di Nasrani kita itu sering memanggil Bapak. Tapi hubungan saya ini erat sekali. Saya itu seperti merasakan saya itu seorang anak dengan Tuhan. Kalau saya sudah kayaknya itu merasakan kerinduan yang teramat dalam kepedihan yang teramat dalam kayak badan itu porak-poranda. Kayak saya itu kepengen nyerah gitu. Saya selalu bilang, Bapak, ampuni, karena saya merasa tersesat. Saya merasa terlena dengan banyaknya teori-teori, doktrin-doktrin. Dan yang diingat apa? Kepahitan. Rangkai cerita ini menurut versi kalian untuk menceritakan kepada generasi kita. Ingatkan bahwa kita ini tidak hanya raga. Inilah Sastro Jendro. Satu ilmu, satu ajian, satu kaidah, satu kitab yang sebenarnya isinya itu menceritakan asal-usul kita. Menceritakan hubungan kita dengan Sang Maha Kuasa. Dan sedulur papat limo pancer itulah kita melupakan. Padahal itu roh yang Tuhan berikan. Yang selalu menemani kita. Kita lupa. Kita tidak pernah memanggilnya. Dan pertengkaran, peperangan antar saudara, antar agama, antar suku, antar bangsa, itu terjadi karena apa? Karena kita lupa dengan mereka ini. Nah, kita sering mendengar suara seperti itu. Dari bapak kita sendiri, dari ibu kita sendiri, diusir, dianaktirikan. Kita putus asa. Namun, ketika kita mendengar suara hati kita berkata bahwa Tuhan ada di sini, kita tidak percaya. Kita meragukan bahwa Tuhan sudah memberi kita power, kekuatan. Kita nggak percaya. Kita meragukan. Kita melihat dengan mata kita. Kalau nggak logika, nggak masuk logika, nggak masuk akal, saya nggak percaya, Bu Mel.
Nah, makanya saya sering membawa sainsnya ya. Ya, sainsnya itu partikel boson. Itu adalah partikelnya Tuhan yang sudah ditemukan sekarang ya. Kalau dulu teorinya Einstein kan masih berada di tingkat sebelum boson itu, di inti atom, di quark. Sekarang sudah lebih. Sampai pada akhirnya di Jenewa dalam berapa 10 tahun terakhir ini mereka membuat mesin untuk mendaur ulang bumi. Sudah menjadi logika. Tetapi kita kadang masih tidak percaya bahwa di dalam diri kita itu ada kekuatan yang power. Ketika orang lain, kita masih belum melihat jiwa orang lain. Pak Bumel itu kan pembunuh, itu kan penjahat. Yang dilihat penjahatnya, pembunuhnya. Padahal di dalam dirinya ada roh Tuhan. Ada kasih itu. Nyesek banget, that's okay. Karena kedua orang tua kita memang orang tua biologis. Kalau misalnya cerita yang saya ceritakan tadi itu nyata, bukan hanya sekedar cerita untuk Nina Bobo anak-anak. Apa yang terjadi? Dan kita sendiri yang membuat wall, membuat gap untuk tidak bertemu dengan pencipta kita, ya kan? Ada yang lain yang mau ditanyakan dengan cerita ini? Pak Pras ketiduran mesti. Sebelum saya masuk ke Sabdo Palon. Apa nih ngaku ini? Ngantuk? Apa nih ngantuk? Oh, Moto. apa nih ngantuk? Ya tak kira malah dinina bubukkan. Jadi untuk Bu Ulfa ya, ketika meditasi banyak sekali fenomena-fenomena yang dilihat. Hati-hati, berarti itu ada di alam. Dicatat enggak tadi? Ada di alam mana? Oh, Ibu Ulfa yang ketiduran ini. Mau tanya Bu, Ya, Bu Mel, ya. roh Tuhan ada di dalam kita gitu ya. Tadi Ibu bilang, tapi bukannya roh itu ada kalau kita menerima. Kalau orang tidak menerima, bukannya itu nggak ada gitu Bu. Nah, kalau orang tidak menerima bukannya itu nggak ada, terus manusia itu apa, Bu? Ya cuma fisiknya doang. Ayo, terus apa manusia itu? Fisik doang Bu. Fisik doang, kalau nggak ada rohnya terus gimana? Robot, Bu. Fisik dan jiwa. Fisik dan jiwa ya. Nah, jiwa kalau nggak ada setrumnya memang bisa bergerak, Bu. Logika saja. Inilah ketika kita sudah dimakan doktrin dari teori tertentu. Kalau saya mau buka tentang hal ini, saya mau buka ya di Nasrani. Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus berkata apa, Bu Risma? Akulah jalan hidup dan kebenaran. Barang siapa mau bertemu dengan Bapakku harus melewati aku. Benar?
Benar, Bu. Benar kan? Akunya itu siapa, Bu? Bu Risma tahu akunya itu siapa? Yesus Yesus di mana? di hati. Aku. Aku, Bu. Melewati aku. Tidak ada yang bisa bertemu Tuhan tanpa bertemu dengan diri kita sendiri. Di dalam hadis juga ada kan? Ada. Barang siapa mau mengenal Tuhan, harus mengenal dirinya. Ada nggak itu? Ada, Bu. Nah inilah. Ingat Bu Risma ketika Tuhan Yesus bilang, kau menyangkalku. Apa artinya engkau menyangkalku ketika Petrus dibilang sama orang-orang Farisi, oh kamu sahabatnya. Oh tidak, bukan. Tuhan Yesus sudah bilang sama Petrus, kamu akan menyangkalku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi di daerah Israel sana apa ada ayam di sana, Bu? Nggak tahu, Bu. Itu dia. Ternak Karena ayam. kita mempelajari Alkitab setengah-setengah. Yesus itu sosok, itu kenyataan yang turun itu, esensi sebenarnya itu ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Loh, di Al-Quran juga sudah dinyatakan sebagai Isa itu, Nabi Isa yang akan membawa penghakiman itu kan dalam dirinya, dalam diri manusia itu sendiri. Ada roh. Nur Muhammad, Roh Kristus itu kan namanya saja yang lain, Bu Risma. Ya memang kalau saya ngomong kayak gini di luar ya langsung Tetapi saya juga bukan berarti saya tidak mau menyampaikannya pelan-pelan nanti. Karena tidak hanya saya, lihatlah semuanya nantinya akan terbuka. Ketika kita tahu, ketika kita menengok di dalam diri kita, kita tidak hanya belajar dari orang lain, tetapi kita mempunyai pancer itu sendiri, guru itu sendiri, ya Tuhan itu sendiri. Roh itu sendiri. Kalau Ibu Risma terus berpegang, kalau roh itu berasal dari luar, kita digerakkan dari luar, yaitu tadi. Kita dikontrol, kita digerakkan oleh dunia ini. Oh, kamu harus suntik 1. Oh iya suntik, harus suntik 2. Oh iya suntik 2, harus suntik 3. Oh iya suntik 3. Suntik lagi. Isinya apa di dalam suntikan tersebut? Maaf ya, saya nggak nakut-nakut yang sudah suntik, nggak apa-apa. Yang penting kuat mentalnya saja. Bu Mel belum suntik. Nggak bisa dong ke Indonesia. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Harus ada vaksin. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Semua itu rekayasa, Bu. Saya mau cerita satu ya. Teman saya sendiri mau ke Bali. Dia ini bersama satu rombongan di dalam bis. Nah, teman saya ini ditop bahwa dia terjangkit. Nah, dia kebingungan, kalau begitu saya tidak bisa masuk ke Bali dong, Pak. Orangnya yang bilangnya seperti ini. Bisa, Bu, tenang saja. Saya buatkan surat bebas. Di dalam negeri kita, kartu ajaib, betul. Nah itu tamu yang saya bilang tamu, yang dinamakan apa itu?
KVD-19 itu tamu. Itu buatan, Bu. Ngapain kita takut? Ya kalau mau datang ke tubuh kita ya dipersilahkan lah, wong tamu kok. Dipeluk lah, disayang, ya oke, ya nggak apa-apa. Kalau saya tanya Ines itu, saya itu nggak pernah tak tutup gini. Kecuali kalau saya itu orangnya dibilang taat peraturan ya taat, dibilang tidak ya tidak. Karena di sini kan didenda 5.000 $5.000. $5.000 itu kurang lebih berapa ya? 13-an juta. Bu, saya ini ya, teringat vaksin ini kan ya. Oh, waktu awal-awal pandemi, awal vaksin katanya gini, oh enggak lah, oh enggak usah vaksin, kita percaya Tuhan menolong, Tuhan menjaga gitu ya. Kan emang virus ini kan emang ada gitu ya. Tapi coba pakai bahasa itu Bu, bahasa kode ya. Oh, bahasa kode. Iya. Emang apa ya bilangnya ya? Nggak pintar kode-kodean sih. Ya, apalah kita ngerti. Tamu. Tamu. Kita percaya kok Tuhan menolong. Kalau tamu datang kita sembuh gitu ya. Tapi kenyataannya banyak juga yang ini ya, banyak yang meninggal. Karena apa? Entar Bu, sebentar. Ketakutan. Ya iya katanya. Memang bagus kita percaya gitu, bagus percaya. Tapi coba deh, kamu ke jalan tol, berdiri aja di sana katanya, seperti itu. Percaya kamu Tuhan menolong, terus kamu ditabrak gitu. Sama sedang seperti itu. Gini Bu, kita itu harus bisa bijak ya. Tuhan sendiri berkata, bijaklah dan cerdiklah seperti merpati, tetapi licik seperti ular. Benar tidak? Kalau yang diilustrasikan jalan tol, ya jelas tidak bisa diilustrasikan di sini. Kenapa? Kalau di dalam mental kita saja sudah lemah, kita sudah ketakutan, ya jangan Bu, jangan niru cara saya, gitu loh. Saya nggak ada takut sama sekali dengan itu. Nah, kalaupun saya kena, ya saya persilakan masuk. Nah, kalau mati Bu Mel, loh, ya tidak apa-apa. Saya siap. Kenapa mesti takut? Ini mental tugasnya belum selesai. Hah? Tugas Bu Mel belum selesai, jangan dulu. Nah, itu dia. Tuhan itu tahu ketika anaknya itu belum selesai pekerjaannya, ya dia nggak bakalan manggil lah. Saya tuh sampai bilang nggak akan ada yang bisa menyentuh saya. Karena imun saya tuh kuat. Ya maaf ya di sini, bukan berarti kita memperdebatkan ini. Tapi saya mau tak yakinkan gini. Ketika kita yakin betul Tuhan ada di sini, tetapi harus koherenkan dengan sini. Jadi jangan terus ditelan mentah-mentah Bu Risma ya. Waduh Bu Mel, situasi di sini kan mencerca terus kan, omongan dari A, dari B, dari C, dari ini, wah nanti kamu begini, nanti kamu begini. Bercerca, kita goyang. Kita goyang di situ. Ketika kita goyang, akhirnya imun kita turun. Masuklah, des. Banyak kok yang kena 2-3 hari itu sembuh. Apa obatnya? Bukan antibiotik. Obat flu biasa. Itu nantinya jadi flu biasa kok, Bu. Itu kan nanti mutasi jadi biasa di tubuh kita. Ya. Udah ada dari dulu, Bu.
Itu cuman rekayasa namanya saja diganti. Wong itu tahun 2050 itu sudah ditulis di novel kok. Novelnya ada loh. Nanti saya tunjukkan. Iya. Yang menjebak kita itu khawatir dan takut berlebihan, itu yang mereka mau agar kita bisa dikontrol. Suruh A ya A, suruh B ya B, suruh C ya C, gitu. Nanti kamu nggak bisa makan, belum lagi nanti kita disodori banyak uang, bantuan. Akhirnya jiwa kita diambil. Ketika jiwa kita sudah diambil, ya dipenjaralah jiwa kita. Kan dunia seperti itu. Bu Risma harus ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di atas padang gurun. Apa yang iblis bilang? Aku berikan seluruh dunia ini kepadamu, tetapi sujudlah menyembahku. Apa yang Tuhan bilang? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Betul? Ini. Ketika kita hanya berpikir secara materi, ketakutan. Ya nggak apa-apa, Bu, nurut penguasa, dituruti peraturannya, nggak masalah. Turuti peraturannya, suruh pakai ini ditutupi, ya pakai. Saya triknya seperti ini. Kalau di dalam ferry, karena harus kan, saya pakai, saya turunkan, saya bawa botol minuman. Pura-pura saja minum, makan. Tapi nafas saya bernafas bebas. Saya nggak dibungkam. Maunya mereka kan gini, agar kita nggak berbicara. Ada baiknya, memang ini ada baiknya. Karena apa? The new civilization, peradaban baru. Kita ambil positifnya lah, Ibu, ya. Ya ampun, masa Mbak Win? Nggak mau di COVID kan, bayar sekian, akhirnya terima di... Masa sampai segitunya? Iya toh? Wah, play game ya. Game-nya jangan mengasihkan. Ya. Oke. Siapa lagi yang mau tanya soal cerita tadi? Bu Risma, pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Ini pelan-pelan saja, mulai mindset-nya diganti. Saya tidak bilang agama itu buruk ya, tidak. Semua agama itu baik dan benar, karena mereka mengajarkan teori. Tetapi, ingat, prakteknya itu berbeda dengan teorinya. Lakunya berbeda, Bu. Kalau kita tidak masuk ke dalam, nantilah saya berikan ayat-ayatnya. Semua komplit, semua sudah ada di sana. Termasuk the law of attraction. Ask, believe, dan receiving. Di dalam Alkitab ada. Semuanya itu ada. Karena saya tadi sedikit menyinggung tentang ini ya, kayak syariat, marifat ya. Itu jadi Bu Risma agak sedikit itu. Tapi nanti saya ada yang saya berikan sama Bu Yuni itu tentang kisah Adam dan Hawa itu ada banyak itu ayat-ayat di Alkitab. Mungkin Bu Yuni bisa bagi ke Bu Risma biar dipelajari. Jadi nggak melulu saya bawa dari Muslim ya. Nanti mungkin kalau ada yang Hindu atau Buddha saya akan perjelas lagi. Karena semuanya sudah ada. Nah ini saya akan menyinggung juga tentang sabdo palon nage janji itu. Jangan sampai kita terpecah belah. Itu tadi peperangan awal itu kan berada di dalam diri kita. Sebenarnya Prabu Brahmawijaya, Semar, dan utusan dari
kerajaan Turki tersebut, mereka itu sudah berada di puncak dimensi lain. Bukan berarti dari kerajaan ini menyerang terus akhirnya merobohkan agama Hindu dan itu nantinya akan menjadi peperangan antara agama Hindu, Buddha dan Islam, tidak. Dan ajaran Budi itu bukan ajaran Buddha. Ajaran Budi itu sudah ada semua di semua agama. Itu ajaran Budi pekerti. Di dalam Alkitab pun sudah ada. Perbaruilah menurut budi pekertimu. Itu ada ya. Di Yohanes kalau nggak salah. Yohanes 2. Dan di dalam Muslim pun ada. Budi pekerti. Jadi pegang teguh apa yang kita percayai menurut agama kita masing-masing, pegang teguh. Yang hanya perlu dirubah itu adalah cara kita. Kalau sholat ya tetap sholat, berdoa ya tetap berdoa. Tapi jangan sampai pikiran kita itu melalang buana kemana-mana gitu loh. Sholat sudah gini, kita mikirnya lain. Cobalah kembali ke sini. Berdoa sudah gini, kita memikirkan yang lain. Cobalah kembali sini. Itu pikiran, hati. Nah, ketika kita melakukan hubungan juga dengan pasangan, ya cobalah kembali ke tubuh kita. Kan saya mengajari waktu sexual healing kan seperti itu. Itu nanti ada portal-portalnya ya, termasuk di pusar itu ada portal-portalnya. Nanti akan saya ajari kelas selanjutannya ya. Ini dipahami dulu, dimengerti dulu. Agar kita itu tidak terjebak di alam yang pertama. Kita belum selesai alam yang pertama, alam yang kedua. Banyak fenomena ya, kayak Mbak Jemi sering mendapatkan fenomena. Saya sering bilang, hati-hati di sana, jangan sampai terjebak. Keinginan duniawi nggak masalah. Tetapi jangan sampai kita terjebak. Karena kitalah semesta itu, kitalah alam itu. Yang saya mau itu take power back itu maksud saya itu begini. Kekuatan kita itu sudah tercerai kemana-mana. Emosional kita sudah tercerai kemana-mana. Ambil itu. Kumpulkan kembali. Bukan berarti kita menarik kekuatan yang ada di dunia, kayak kekuatan yang ada di batu-batu, di pohon, di keris, tidak. Itu kenapa Nabi Sulaiman bisa menundukkan ke 72 jin itu ya. Itu kan hanya gambaran. Ketika kita bisa menundukkan, bukan hanya menundukkan, tapi menyelaraskan keempat elemen itu, selaras semuanya, itulah sedulur papat limo pancer kita itu. Jadi dari mana? Angin, api, udara, tanah. Itu ya. Relakan. Suami bukan milik kita. Bapak ibu bukan milik kita. Diri kita sendiri bukan milik kita. Ketika ibu sudah sampai di fase kerinduan yang teramat dalam, tetapi saya tuh nggak ngerti rindu sama siapa gitu ya. Itu fase itu baru kita tahu bahwa kita itu ingat perjanjian sabda Tuhan pertama kali kepada Adam dan Hawa. Pada Nabi Ibrahim. Abraham ya, kalau di Kristen. Itu nanti akan saya bawa panjang, banyak sekali. Ada lagi pertanyaan coba? Kalau sudah terlanjur, misalnya ya, sudah terlanjur disuntik misalnya, nggak apa-apa.
Pernah merasakan kesunyian di tengah keramaian? Ya, ini. Saya sering itu dulu. Kalau para biksu dari Himalaya kan dia dengan itu saya pernah bilang ya, ding ding dia keliling di pasar. Ding 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 meditasi berjalan. Meditasi di tengah keramaian. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling kita, bencana, malapetaka, musibah, apa itu, kita sudah tenang di sana. That's okay. Karena memang hal itu harus terjadi. Saya pernah bilang ya sama Pak Pras sama Bu Yuni berapa waktu lalu, setelah saya baca novelnya Mas Pandu itu, 1 minggu itu saya nangis nggak karuan. Badan itu kayak terbelah-belah, kayak nggak karu-karuan. Saya sampai nggak bisa handle saya sendiri itu, sampai nggak bisa. Kenapa ini? Kenapa? Ternyata apa? Frekuensinya alam itu saya rasakan. Frekuensi. Kalau ini nanti sudah sampai di tahap ini ya, nggak apa-apa. That's okay. Saya tahu perasaan itu ketika kita melihat yang lain itu bencana, gempa, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tahu itu. That's okay. Jangan larut. Jangan terjebak di sana. Bukan berarti kita nggak peduli, tidak. Ya, nanti ada fase-fasenya kok. Salah bacaannya kenapa Mbak Win? Harusnya kan Unggun terakhir dulu. Aku langsung ngambil Nuswantara itu, baru taunya sekali lihat belakang, loh, ini ternyata yang ketiga ya, harusnya kan berurutan gitu loh. Nah, novel itu kan perwujudan zaman sekarang, Mbak Win, yang ada terjadi di Indonesia sebenarnya. Kalau dibilang kisah nyata ya, kisah nyata. Kalau dibilang kisah fiksi ya, kisah fiksi gitu kan. Karena otak kita itu tidak bisa menerima langsung gitu loh. Ya sama kayak tadi, saya mengilustrasikannya sangat sederhana kan itu. Tetapi di otak anak-anak mengena. Yang saya ambil kan ke otak anak-anak kita. Ya toh? Ceritanya sangat sederhana kan? Sampai di sini ada pertanyaan apa lagi? Ada jam istirahatnya nggak, Bu? Jam istirahat. Memang sudah berapa lama ya saya? Kayaknya baru sebentar, ya. Malu Bu, mau beli pentol nah di luar. Oh ya wes. Ya wes lah, belilah. Ya udah istirahatlah, beli. Sambil ngobrol lah, terserah kalian mau sharing apa. Nggak boleh sekolah kalau nggak disuntik. Ya wis nggak apa-apa. Bu Mel, Ya. untuk memberi program baru untuk kita gitu ya. Misalnya awalnya kita nggak percaya diri ya. Terus untuk program barunya itu baiknya afirmasi ya Bu Mel ya, atau bagaimana? Gini. Sebenarnya afirmasi itu juga nggak bisa bekerja. Itu misalnya tadi ya. Itu misalnya tadi contohnya, misalnya
Oh, enggak percaya Bu, diri misalnya. Bu Risma awali dulu dengan kesadaran. Memang ini bagian yang tersulit. Tetapi ketika kita belum mengawali dengan kesadaran, mau afirmasi seperti apapun itu nggak masuk. Karena kesadaran kita belum sampai ke sana. Satu contoh seperti ini. Bu Risma menyadari bahwa Bu Risma tidak percaya diri, betul kan? Aku tidak percaya diri. Berarti sadar kan itu? Benar nggak? Nah, ketika sudah menyadari bahwa tidak percaya diri, terus menyadari bahwa kok aku bisa nggak percaya diri? Kalau Tuhan ada di dalamku, harusnya aku percaya diri dong. Kan sederhananya seperti itu, Bu Risma. Masalah afirmasi itu sebenarnya itu hanya kayak metode. Jangan sampai terjebak dengan metode ya. Ini dia. Otak kita itu karena kita terlalu banyaknya teori, kita maunya yang teoritis, pakai metode tertentu gitu ya. Nyangkutlah di metode itu. Ketika tidak pakai metode itu tidak bekerja. Ya, otak akhirnya nyangkut di metode. Sama, betul? Jadi intinya selalu tanamkan dalam hati kita bahwa kekuatan dahsyat itu ada di dalam hati gitu ya Bu Mela. Iya. Bagaimana? Iya, iya Bu Ana. Jadi ketergantungan. Jangan sampai kita terjebak. Itu makanya ada perang antara agama. Karena apa? Karena kita terjebak dengan metode. Oh, punya aku yang paling bagus ketemu dengan Tuhan. Oh, punya aku yang paling bagus ketemu dengan Tuhan. Oh, punya aku paling bagus ketemu dengan Tuhan. Peranglah dos. Perpecahan. Nah, ini kan tadi itu keempat saudara kita akhirnya perang sendiri-sendiri. Karena keakuannya. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya saya tidak banyak mengajarkan ajian, metode, kan nggak terlalu banyak. Toh. Saya hanya selingan saja metode itu sebenarnya. Portal-portal yang saya pakai, yang saya itu hanya untuk pembuka saja. Tapi jangan sampai kita terjebak di sananya. Saya mau jangan sampai metode yang saya ajarkan nantinya itu terjebak di situ. Oh, kalau tidak seperti ini nggak manjur. Sama dengan audio itu juga. Itu kan metode juga, Bu. Jangan sampai terjebak di audio. Memang dahsyat kekuatannya karena membuka kan. Tetapi jangan sampai terjebak. Aku kalau nggak pakai audio nanti nggak bisa. Jadi ada jedanya gitu loh. Saya waktu itu saya pakai audio kurang lebih 3 tahun nggak pernah berhenti. Tapi setelah itu saya mulai kurangi sekarang. Karena di sini sudah saya tanamkan. Saya percaya diri penuh karena apa? Kekuatan Tuhan itu memancar di sini. Ketika di sini mulai ngomong, si api, si angin, si itu kan, makanya tadi saya bilang ada 9 lubang di dalam tubuh kita yang berbahaya. Ya, lubang-lubang itu hati-hati ya. Ketika kita memandang materi, kita memandang mata. Ketika mata kita menarik sesuatu, hati-hati. Ketika kita mendengar sesuatu, hati-hati. Ketika kita mencium sesuatu, hati-hati. Ketika makan apa yang kita makan, hati-hati. Sadari penuh, gitu loh. Sebenarnya kuncinya cuma itu, sadar nafas. Kalau kita bernafas, kita berpikir saya tidak percaya diri karena tubuh saya seperti ini, Bu Mel. Berarti kita masih terjebak di alam materi, alam kebendaan. Iya, melatih kesadaran kita sendiri. Ya, kalau kita masih terjebak dengan peraturan, aduh nanti
aku di penjara kalau aku seperti ini, nanti aku didenda kalau aku seperti ini. Berarti kita harus pinter-pinter. Kayak saya tadi, misalnya nggak pakai ini, di sini kan dendanya segitu banyaknya. Nah, akali dong. Karena kan di sini saya memberontak gitu loh. Nah, ketika di sini itu memberontak, akali gitu loh maksud saya. Paham ya? Bukan berarti kita melawan pemerintahan, jangan melawan penguasa. Kita tidak melawan penguasa, tetapi kita juga tidak mendukungnya. Kita netral di sini karena kita punya kekuatan langsung dari Tuhan gitu. Termasuk daripada organisasi-organisasi yang kita sudah dalami di sana. Banyaknya peraturan-peraturan harus seperti ini, harus seperti itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Kita harus bisa bijak memilih. Itulah kenapa kepekaan itu dibutuhkan. Saya bilang tadi, bersih pikiran, bersih hati dan feeling, bersih syahwat kita. Apa ya kalau bilang syahwat itu bahasa halusnya? Nggak ada yang tahu bahasa halusnya. Biasanya mungkin ngomongnya nafsu aja sih Bu rata-rata. Lah tapi kan nafsu kan nggak hanya nafsu itu Banyak, Bu. iya. Ya kan? Pokoknya ya Tapi itulah nafsu seksualitas kita. Healing yang saya berikan sama Ibu, kapan kemarin apa ya si Ines tanya, kok aku kok jadi kepingin ya, apa itu bikin aku kepingin? Saya bilang kamu bisa mengendalikan tidak. Karena memang audio itu memberikan ini, rangsangan penuh. Ketika kita tidak bisa mengendalikannya. Nah kalau gitu solo boleh nggak? Boleh saja karena itu untuk healing. Tetapi ininya di mana? Kalau pikirannya ada di lain berarti itu bukan lagi solo. Gitu kan? Jadi prosesnya itu memang kita harus melewati banyak layer gitu loh. Waduh, Bu Mel kejutan gitu kan. Kayak bantu ngelus, kayak Mbak Win tak bantu ngelus. Kejutan. Akhirnya yang hyper. Yang hyper itu kan nggak puas dengan satu. Puas yang cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Dia tidak bisa mengendalikan. Memang jadinya menjadi ajaran sesat ya seperti itulah. Kalau kita belum pada fasenya kan akhirnya jadi ajaran sesat. Kayak Bu Eka bilang ya, ajaran sesat membawa nikmat. Nah, dengar audio langsung kebayang ciuman. Jadi sebenarnya fungsinya itu, saya tidak menjerumuskan. Tidak. Tetapi untuk tingkatan fase-fase tertentu dilewati nggak apa-apa. Ya. Yang jelas itu, kan saya menjelaskan detik-detik kelanjutannya. Ya. Bersih ini, bersih seksualitas. Kalaupun untuk healing, untuk melakukannya sendiri ya jangan terus sama orang lain di sininya. Itu. Paham ya? Kesadaran ini yang paling saya tahu, ini yang paling berat. Karena kadangkala kita sadar tapi tidak sadar gitu loh. Lebih parahnya lagi kalau sudah sadar disadarkan tidak mau. Ada ya? Sadar kita marah. Kita sadar loh, kok aku marah ya? Diterus ke marahnya. Saking sini nih nggak tahan, tetap diterus ke marahnya. Saya dulu gitu, pokoknya sampai puas marahnya. Sampai puas marahnya ya kan? Ini namanya sadar tapi tidak sadar. Sadar ya. Iya sadar kan? Tapi kenapa masih diteruskan? Kan gitu. Sadar tapi tidak sadar. Sama dengan kesedihan. Saya sadar, saya sedih. Tetapi kok diteruskan? Kalau sedih saya nggak mau lama-lama. Jangan.
Jadi sadar yang betul-betul tingkat tinggi kita, tingkat dewa. Sadar yang betul-betul jangan sampai terlena. Gitu ya. Hari ini saya rekod. Nanti kalau ada yang mau, saya bagikan. Stop recording. Udah ya, nggak ada yang mau ditanyakan penting? Ada yang penting mau ditanyakan? Lanjut. Ya, lanjut apa? Pak Pras udah datang. Wes. Enggak bagi-bagi pentole, Pak. Klamuti dhewe ya. Senengane podo pamer. Heran aku. Padahal aku ning kene ngiler lho panganan Indo, ya ampun. Sampai kemarin masak, pengen banget masak yang masak ala desa itu. Sampai si Ines itu di pasar mau beli ikan enggak? Mau beli udang, aku kepengen masak udang ala desa. Ada bakso, tetapi ya frozenan. Bakso dari Indo ada. Tapi kalau diolah sendiri itu rasanya beda, Bu. Beda loh Karena rasanya. sing nyembelih sapi ning kono. Karena tukang jagal sapi. Oh no. Tukang jagal sapi wong Madura ketok. Ada sebenarnya di sini. Bakso-bakso Cina itu juga ada. Enggak tahu kenapa. Sate. Saya rasa itu spirit. Orang Madura teh sate lah, Mas. Iya, Madura ya sate. Wong saya sendiri jualan sate kok. Liwet. Tapi memang rasanya beda. Ya spiritnya lah beda. Oke. Saya nggak mau tambah yang berat-berat ya, karena saya tahu ini sudah berat. Sudah cukup berat meskipun ceritanya ringan. Tapi udah